Assalamualaikum abang-abangku semua, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, panjang umur, berkah dunia akhirat. Dan juga mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalan-amalan kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke abang-abangku, yang sebentar lagi umat muslim akan merayakan ya, dalam beberapa hari lagi akan merayakan hari raya Idul Fitri ya, yaitu merayakan hari kemenangan. Oke abang-abangku, ini aneh mau review ngasah sekaligus kalau ada yang minat gitu ya di bohler K110 ya abang-abangku. Nanti buat khususnya sih ya, ini buat pemula-pemula ya, bukan tutorial, bukan buat profesional. Karena kalau buat yang udah profesional rasa-rasanya aneh gimana gitu ya. Nih buat yang ini aja deh gitu ya, buat yang pada mau baru-baru mau belajar tutorial cara ngasah. Soalnya ada yang nanya, bang bisa gak bang golok dari belum bisa tajam gitu ya, sampai tajam di satu batu. Kita coba aja abang-abangku ya. Jadi jawabannya semua ada di sini, makanya tonton terus, jangan di skip gitu ya. Jadi nanti tahu ini jawabannya ada di sini semua. Langsung aja kita praktekin. Jadi aneh nggak ngasih jawaban lewat lisan, kita tes aja langsung aja ya. Ini banyak banget pertanyaan gitu ya, yang pada japri, bang ngasah bagaimana sih bang bisa sampai tajam, bisa nggak di grid ini terus perlu nggak ganti-ganti atau gimana ya. Yang jelas sih yang namanya kalau ganti-ganti ya perlu juga abang gue, kalau memang di matanya itu belum kebuka ya, dari grid kasar ke sampai ke grid-grid yang lebih halus. Tapi ini aneh mau coba aja gitu ya, ini dari belum tajam abang-abangku, plastik aja di belum mampu. Dan di kasar 10 ini kekerasannya kan agak lumayan abang-abangku ya. Nah ini aneh kasih unjuk ya, ini ada di grafir ya, ini K110 pisau sembeli K110 abangku. Nah ini kita tes aja ya di plastik. Ini belum bisa sama sekali nah bangku gitu ya, belum bisa sama sekali nge-slash plastik ya tuh ya abang-abang gue ya, belum bisa ya tuh ya, masih ya jauh berat. Tapi ini udah flat gitu ya. Nah ini aneh bang, ini grid berapa ya? Oke aneh kasih tahu ini gridnya, tapi dia nggak bisa diperkirakan nih, kisaran 10 ya, 10.000 apa nih, 1000 1010 deh gitu ya. Oke nih aneh biasanya buat finishing juga nih di sini gitu ya. Ada juga biasanya nih pakai juga yang lebih halus juga ada, tapi ini kita coba aja tutorialin satu batu. Padahal aneh waktu itu dia pernah bikin nih tutorial ya, pakai satu batu bisa sampai tajam. Tapi ini kita bikinin lagi buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi tolong ditonton, disimak buat sahabat semua, buat para pemula. Tata cara ngasahnya bebas aja ya, mau bagaimana kayak. Karena kalau aneh bilangin modelnya kayak ngasahnya kayak aneh, ntar nggak nyaman gitu ya. Tapi boleh disimak, ada kalau mau ngikutin tutorialnya caranya kayak aneh, alhamdulillah gitu ya. Mau cara masing-masing nggak apa-apa, tapi intinya ngasah itu butuh ketelitian dan kesabaran abang-abangku. Apalagi kalau batu alam begini, itu kudu perlu kesabaran gitu ya. Kecuali pakai batu mahal ya, batu pabrikan yang daya abrasifnya tinggi, ngegerusnya juga bagus gitu ya. Tapi itu juga kalau makainya nggak bisa, bahaya juga ya abang-abang gue, habis di matanya doang. Buat make batu-batu yang daya bisa dibilang abrasifnya tinggi atau ngegerusnya bagus, itu juga buat pemula roman-romannya kudu banyak belajar gitu ya. Soalnya ada beberapa orang gitu ya yang bicara ke aneh, yang WA kadang-kadang telepon, bang kok nggak tajam-tajam bang, padahal dipakai batu pabrikan gini. Nah ini disimak aja ya bang abangku ya, oke. Untuk mempersingkat waktu, dan aneh biasa nggunain medianya minyak abang-abangku. Kita nih biasa pakai media minyak nih, kita pakai media minyak aja ya. Kenapa sih? Sebenarnya sih karena ini tempatnya bang gue, jadinya akhirnya aneh sampai sekarang jadi senang pakai minyak.
Karena tempatnya ini kalau pakai air becek gitu ya. Karena ini kan di dalam halaman ya, gitu ya, di halaman rumah. Kecuali di luar halaman gitu ya, mungkin bisa pakai air. Tapi aneh lebih nyaman pakai ini, lebih aman juga abang-abangku kalau pakai minyak. Apalagi kalau buat baja-baja yang gampang karat ya, kalau pakai minyak ngasanya lebih aman dibandingin pakai air. Karena kalau pakai air, kalau dia nggak sering-sering dibersihin, nggak sering dibilas, malah nimbul bercak ya di badan-badannya. Jadi kayak gitu abang-abangku. Ini langsung aja. Biasanya Ani suka lakuin aktivitas ya. Ani biasanya suka baca doa dulu ya, Bismillah, sama doanya ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin ya, sebanyak 3 kali abang-abangku. Kita baca ya, kalau perlu ya kita baca Fatihah. Kenapa ya? Buat keselamatan kita, karena ngasah ini resikonya tinggi gitu ya, bisa kena tangan segala macam gitu ya. Jadi harus konsentrasi, penuh ketelitian. Makanya buat abang-abangku yang mau ngasah, siapin perlengkapannya, fisik dan juga konsentrasi yang tinggi. Jangan lupa kalau yang perokok, siapin rokoknya sambil santai ya abang-abangku gitu ya, sambil ngerokok, ngopi gitu ya. Nah kayak aneh nih, aneh udah nyiapin kopi, aneh nyiapin rokok gitu ya. Aneh barusan udah ngerokok, udah ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Ajib. Oke, kita mulai abang-abangku. Ditontonnya, disimak biar nggak kebanyakan ngemeng. Nih udah flat tapi masih tebel ya. Tingkat tajamnya abangku tuh masih ini tuh, ketajamannya masih ya standar, apalagi ini belum kena banget ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Nah ini biasanya gini nih abang-abangku, aneh ngelakuin metodenya maju mundur ya, gitu ya, maju mundur berapa kali gitu ya, terus kita jalanin gitu ya, kita jalanin tuh. Biasanya yang ngelakuin gini nih tuh, ya, terus sampai ke ujung. Biasanya di ujung ini agak lama nih abang-abangku gitu ya, agak lumayan kita agak lamain gitu, karena yang seringan ketinggalan tuh di ujung-ujung sini ya, buat ketajamannya. Dan sudut kemiringan abangku minimal setengah jempol ini ya. Jadi segini nih jaraknya nih tuh abang-abangku ya, setengah jempol sudut kemiringannya. Insya Allah dapat hasil matanya bagus ya, buat sampai seles tisu bisa. Tapi kalau terlalu tinggi begini gitu ya, nah itu tajam tapi semua abangku, sekali pakai, 2 kali pakai, akhirnya nanti ngasah lagi. Nah ini kita terusin aja gitu ya. Ini minyaknya habis lagi, tinggal dikit ya. Oke, siap abang-abangku. Ini nggak tahu durasinya sampai berapa menit gitu ya, disimak aja, ditonton. Terus aja kita lakuin kayak gini sampai sekiranya nanti kelihatan udah keluar bur. Bur matanya kelihatan, baru nanti kita balik abang-abangku semua. Gitu ya. Ini sih nggak disaranin buat yang profesional ya, karena kalau yang profesional ngeliat aneh ngasah mungkin diketawain gitu ya. Tapi kok aneh ya emang begini deh gitu ya, namanya juga tukang asah kampung ya. Nah ini aneh lamain kalau di deket mata sini nih ya, bagian ujung kanan apa biar sekalian kena nih tuh. Nah ini bur matanya udah mulai dikit-dikit gitu ya kena. Ini masih agak tebel ya sebelah sini ya bang-abangku ya. Mudah-mudahan sih kena nih, masih butuh beberapa kali jalan ya. Terus aja konsentrasi kayak gini sampai menghasilkan bur mata ya. Terus aja kalian lakukan kayak gini ya. Nanti kalau bur matanya udah keluar, baru kalian balik. Mungkin tutorial ini bisa jadi saya selesaiin sampai tajam, bisa jadi juga enggak, karena durasi ya bang, karena ini kan hitungannya bener-bener dari nol nih ngasahnya, bener-bener dari belum tajam banget, bener-bener dari bengkel gitu ya. Tadi plastik aja belum sama sekali ya tuh. Ini K110 ini keras bang tuh itu ya, nggak gampang dia nemuin matanya tuh, apalagi di sini masih agak tebel ya. Ini kalau bang saya belum kena juga di batu, nanti kita bisa turunin dulu dikit di mesin. Kenapa? Biar
bisa ketemu mata tajamnya gitu ya. Kalau nggak diturunin di batu nanti kalian bisa stresnya kenapa? Nggak bisa tajam karena kenapa? Ngegerusnya lama gitu ya abang-abangku semua. Nah ini kita terusin aja. Jadi banyak banget kasus yang pada stres ngadepin ngasah itu sampai pada nggak bisa tajam. Itu biasanya matanya, di bagian matanya masih tebel bang-abangku. Kalau di bagian belakang kayak gini nih memang keseringan tebel ya. Jadi buat ngasahnya bener-bener nah itu ini kasar satu nol abang-abangku. Berasa banget ngasahnya, berat gitu ya. Nah ini sebagian sampai sini nih udah keluar bur, sebagian di kesininya belum. Kenapa? Ini kan masih agak tebel soalnya di sudut sini nih, batas sini sampai sini nih, setengah ini nih masih agak tebel gitu ya. Tapi dia flat gitu ya, cuman di sini agak lebih tebel dikit doang gitu ya. Nah ini abang-abangku yang kita harus bener-bener kita lamain ngasahnya. Apalagi pakai batu alam Bogor ya. Mungkin kalau pakai batu-batu pabrikan bisa lebih cepet abang-abangku, nggak perlu pakai mesin. Tapi kalau dipakein batu alam Bogor, kalau yang masih agak tebal dikit, dia flat, cuman bisa dikatakan buat di matanya belum ketemu gitu, masih tebel gitu. Dia flat ini gitu ya, kesini juga flat gitu. Emang kalau buat nemuin tingkat tajamnya harus diketemuin dua sisi gitu, dua sisinya harus sama. Ini kita lamain aja nih di sini nih gitu, kita lamain. Nah biar kegerus. Ini saking presisinya, saking bagusnya minyaknya langsung hilang, kegerus ya, kedorong karena saking presisinya tuh, langsung kering dia, kena kegesek. Kecuali kalau dianya kagak rata gitu ya, ngegeseknya itu di sininya nih, ntar di sini kering, di sini enggak, di sini kering, di sini enggak, jadi kayak gitu. Nah itu berarti bila matanya nggak presisi, atau batu kita yang nggak presisi gitu ya, ke rataan batunya. Itu pengaruh juga teman-teman kalau buat ngasah. Ini kayak gini lama nih tuh, ini gerus saya. Nanti kalau sekiranya ini nggak dapet gitu ya, nanti aneh coba turunin dikit di mesin gitu ya, karena tutorialnya ini kan makanya batu alam Bogor, bukan batu pabrikan. Kalau batu pabrikan mah udah asik nih gitu ya, udah pasti kemakannya cepet. Tapi kalau pakai batu Bogor ya kalian harus sabar. Nah ini bikinin nih tutorialnya nih yang minta pakai batu alam Bogor ya. Bisa juga batu alam Bogornya kita ambil grade-nya yang grade rendah teman-teman gitu ya. Nah ini mau nyoba aja tutorial, bisa nggak gitu ya. Di grade ini gitu ya bisa sampai tajam. Nah ini udah mulai kena dikit-dikit, alhamdulillah udah mulai kena dikit-dikit abangku, berarti bisa gitu ya, kena dikit-dikit. Nah ini sampai keringetan ini gitu ya, karena bener-bener neken banget. Supaya apa? Supaya kena kegerus. Kan dia makanya batu alam Bogor, bukan pakai batu korondum atau batu-batu pabrikan ya. Tuh agak lumayan keras, tapi ini bukan batu yang kena gitu ya, bukan batu yang kalah, tapi memang bajanya ini bener-bener kena kemakan karena warnanya hitam. Kalau batunya yang kegerus keluar putih-putih itu banyak gitu ya, berarti batunya yang kegerus gitu abang-abangku. Kalau ini enggak, bener-bener kotorannya kotoran bajanya yang kemakan. Udah 14 menit tuh, oke. Mau sampai berapa menit ini?
Oh. Pokoknya kalian buat yang di rumah terus aja lakuin kayak gitu ya, caranya sambil diraba-raba. Oh, ini udah mulai, burnya udah mulai keluar-keluar dikit, belum banyak. Hajar terus teman-teman sampai bur matanya keluar bener-bener. Waduh, ini aneh sampai keringetan banget ini, karena buat nekennya bener-bener harus neken banget, karena K110 ini jenis-jenis baja keras ya, karena karbonnya jadi tinggi, hampir sama kayak Sleipner A88, terus Panadis 8 kayak gitu-gitu, itu keras-keras gitu ya. Lebih keras lagi ya D2 itu. Kalau D2 waduh bener-bener keras deh. Nih kita ajar yang bagian sininya aja ya, yang bur matanya emang baru keluar sedikit, kita fokusin tuh. Jadi nggak usah sampai ke ujung, karena ujungnya udah dapet bur matanya. Nah kalau sininya udah dapetnya enak, baru kita sampai ke ujung lagi ngasahnya. Nah ini udah mulai gitu ya. Nah udah mulai nih kena dikit-dikit, kita coba balik batunya biar batunya nggak cenggung ya, nggak celong sebelah. Nih buat yang pakai batu alam Bogor doang ya, kalian harus ekstra bener-bener kudu sabar. Ya kayak gini itu nggak gampang kena, apalagi K110, kecuali baju-baju per. Kalau baju-baju per biasa masih enak nih, masih gampang kena nih. Aneh pikir ngetan nih yang minta dibikin tutorialnya emang ya dibilang kebangetan sih enggak ya, tapi kita coba aja ya. Aneh suruh pakai batu Bogor dengan baja yang keras, bisa dibilang premium juga ya, K110, tapi disuruhnya pakai batu alam Bogor. Oke, nah dibikinin nih. Aduh, aneh sampai keringetan beneran ini. Jidat aneh sampai basah, netesin keringet. Nih buat kalian nih, demi kalian ini aneh bikinin. Oh, lakuin kayak gini. Tuh, terus ya. Nah, lanjut deh kita sampai ke atas lagi, biar nambah enak. Sampai kering batunya tuh. Oke. Nah, udah mulai kena ya, udah mulai dapet lagi dikit-dikit tuh. Tambah lama udah mulai banyak kegerusnya. Lakuin lagi teman-teman, kasih minyak lagi, jangan kasih kendor. Waduh, ini mah bener-bener aneh sampai keringetan banget, ini nguras tenaga gitu ya. Ini sama kayak pisau-pisau pabrikan abang-abang kue, kayak Zongyuan itu juga keras-keras tuh abang tuh, jangan salah. Itu pisau-pisau keras juga itu buat biasanya. Kalau belum di tipisin lagi matanya, kalau digerinda lagi matanya, aduh enak banget itu. Zongyuan nih. Nah ini kita terusin aja terus, jangan kasih ampun. Berapa kali tuh, ini berapa menit nih, cuman sininya doang ya, di 19 menit tuh, dipotong sama obrolan pertama. Nah gitu ya. Terus aduh minyaknya udah mau habis abang-abangku. Kayaknya tutorialnya romannya nggak sampai kelar ini, minyaknya habis tinggal dikit. lupa beli minyak di dapur, ada minyak bekas. Ini daripada kena, tinggal sini-sininya nih kenain dikit lagi. 2 kali jalan lagi deh. Kita coba ya. 2 kali jalan kita coba. Biasanya kalau di sisi sininya udah kena, sisi sebelahnya gampang teman-teman ya. Ya biasanya sisi sebelahnya lebih gampang gitu ya. Karena ini udah menipis sebelah sininya gitu.
Ini aneh, yang bener-bener keringetan banget. Ajib. Oke, dikit lagi sininya, belakangnya. Insya Allah. Nah asli ya bang-bangku ya, K110-nya asli ini, karena dari kekerasannya ketahuan ya. Kalau K110 itu terkenal kerasnya juga bang-bangku buat biasanya, dibandingin N695 lebih keras dia biasanya. Ini sih berdasarkan pengalaman aneh aja, tapi nggak tahu juga ya kalau yang lain. Nah ini udah agak mendingan, tinggal deket belakang sininya nih gitu ya, masih dikit lagi. Oke, kita hajar sini aja dulu, kita lamain. Ya lakuin kayak gini terus abang-abangku ya. Mau maju mundur boleh, kalian mau miring miring gini juga boleh, bebas saya deh gitu ya, seenaknya tangan kalian aja bagaimana. Cuman kalau begini lebih rapi gitu aja bedanya. Buat di bagian mata ini kalau begini agak rapi. Oke. Nah, lumayan lah. Dapat walaupun nggak banyak ya. Kita balik abang-abangku. Kita balik. Minyak udah mau habis. Ini apa? Udah kelihatan ya bangku ya, di matanya. Di sini tuh udah jadinya. Tuh ya. Kelihatan nih bevelnya. Nah kita balik nih sekarang, kan tadi begini. Nah sekarang kita balik nih, kita puter tangannya. Nah belajar ngasah bisa dua sisi gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ngasah itu nggak segampang yang dibayangin abang-abang kue. Makanya perjuangan orang yang bisa ngasah sampai kelas level tajam itu patut kalian hargai ya. Jadi nggak sembarangan ngasah gitu ya. Oke. Nah, oke, ini matanya daripada balik gitu ya. Nah ini kita gini lagi bang-bangku, kita hajar lagi. Kalau sekiranya abang-abangku di batu Bogor nggak kena, kalian cari batu pabrikan ya. Batu-batu korondum juga banyak ya. Gitu. Ini berapa menit tuh udah? Ya, 24 menit tuh. Ya, nggak cukup sebentar abang-abangku kalau ngasah. Makanya kalau ada yang buka-buka jasa asah gitu ya, ya kalian tolong dihargai juga gitu ya, karena perjuangan ngasah itu nggak gampang. Golok harus bener-bener sampai tajam. Kalau nggak tajam kalian juga kecewa kan gitu. Seandainya sampai tajam, bener-bener level tajamnya bagus, ya kalian patut hargai juga ya abang-abangku ya, karena aneh sampai keringetan tuh ya, muka aneh sampai basah. Ini tutorial aja gitu ya.
Oke, ini mulai kena dikit-dikit ya, mulai balik nih dikit-dikit. Nggak gampang ya ngebalikin burnya karena ini apa ya? Ini baja premium abang-abangku, nggak ngegampang seperti baja per yang begitu dibalik matanya langsung bisa berbalik lagi, enggak. Kalau baja premium beda. Gitu ya. Ajib. Ini kerasnya bener-bener top. Nah, udah mulai ya. Udah mulai balik nih dikit-dikit. Ini mulai balik, mulai balik, mulai balik. Dah. Kita yang paling ujungnya banget ya. Pangkalnya. Kita hajar biar enak. Gitu ya. Nah. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi. Kita kasih lagi minyaknya nih. Minyaknya mau habis. Minyaknya udah mau habis. Buru-buru matanya berasa banget di tangan ya. Tuh pada tajam. Kalau baja premium gini abang-abangku, burunya tajam. Ya jadi hati-hati kalau kena tangan juga. Oke. Terus aja ya. Konsisten aja ya. Gitu ya. Ini ada minta yang dibikin tutorial ya dari Batu Alam Bogor, tapi gridnya langsung grid tinggi gitu ya. Nih yang bikinin. Alhasil ya nguras tenaga abang-abangku. Kalau mau dari grid rendah gitu ya. Kalau mau dari grid rendah nih capek tuh ngasahnya tuh ya. Tapi bisa tajam nggak bisa, cuma lama gitu. Bisa gak bang tajam? Bisa, tapi lama. Oke ya, ini udah kita cepetin aja ya. Yang penting bisa slash plastik aja dulu ya. Di slash plastik juga buat sembelian udah oke emang abangku. Gitu ya. Nanti baru ini aneh asah ulang sampai level slash tisu ya. Tapi ini kita selesaiin aja dulu buat ketajamannya. Gitu. Mantap. Kalau di sini belum bisa tajam, nanti aneh mau pakai batu batu pabrikan ya. Jadi biar cara ngasahnya kalian juga tahu. Ini karena ada yang minta bikinin tutorial bang, Batu Alam Bogor kan katanya gridnya tuh nggak nentu, nggak bisa diprediksi. Coba bang yang 1000, bisa jadi dia lebih kasar. Oke, nah dibikinin, alhasil nguras tenaga. Gitu ya, alhasil nguras tenaga bang abangku. Kalau goloknya premium, tapi kalau pakai golok-golok baja per bisa abang-abangku, karena saya kalau pakai baja per di dia nih batu dia bisa sampai level tajam ya, nggak perlu ganti batu bisa. Tapi kalau golok premium jangan coba-coba abang-abangku, nguras tenaga. Keras banget tuh, udah hampir setengah jam ya, udah 29 menit. Gitu ya. Nih buat yang minta tutorialnya nih aneh bikinin. Gitu ya. Harus ditonton. Udah dibikinin ntar kagak ditonton lagi. Nih. Oh, aneh bikinin.
Oke, nah ini bikinin tuh. Nah insya Allah sih bentar lagi ya bang abangku ya, bentar lagi udah bisa dipakai nih pisau. Nah kalau mau buat sampai slice tisu, waduh waktunya agak lebih lama lagi ya. Soalnya batu alam Bogor nih, bukannya batu-batu pabrikan. Jadi beda. Kalau batu alam Bogor itu enaknya kalau matanya udah kebuka dan udah tinggal finishing gitu. Ini kan ada yang minta aja nih, jadi aneh bikinin tuh bang. Bisa sih bisa bang, tapi capek, keluar tenaga gitu ya. Alhasil keluar tenaganya parah ini, bener-bener nguras tenaga banget. Ya alhasil nguras tenaganya bener-bener ya. Kita bolak-balik ya terus. Nah. Sip, udah mulai halus abang-abangku. Buru-burunya juga udah mulai menghilang ya. Kita lakukan metode kayak gini ya abang-abangku gitu ya. Kita lakuin kayak gini ya, diulang-ulang buat nyempurnain mata bilahnya ya. Jadi burnya itu yang bener-bener masih lengket banget, rontok. Oke, ini satu batu nih bener-bener bikinin tutorial sampai berapa menit tuh, 32 menit, dipotong 5 menit tadi sama ngobrol-ngobrol ya. Tuh berapa menit nih. Kalau dari bajaper ya 10 menit 20 menit kelar gitu ya, 15 menit kelar. Kalau dari bajaper biasa, kalau seandainya dia itu gendut juga masih tetap kena karena empuk. Kalau ini bener-bener keras gitu ya, ini bener-bener keras nih abang-abangku. Oke, nah ini di sini masih ada gerges sedikit, kita balik. Nah, oke, masih kita balik. Oke, kerasnya bukan main abang-abangku ya. K110 tuh lumayan lumayan keras dia. Kan dia karbonnya lebih tinggi daripada stainless ini, dia makanya kekerasannya agak lumayan. Kalau 110 nih kayak baju apa ya, karbidenya lumayan nih. Oke. Nah, di sini kita coba lap, terus kita stropping nanti ya. Kita coba lap. Mampu gak nih dia slice plastik? Atau jangan-jangan udah bisa slice tisu nih. Nggak tahu juga ya, belum tahu ya, belum dicoba. Buat abang-abangku semua, intinya sih waduh kacau nih kalau K110. Banyak orang suka pada agak stres juga di kelas K110 sama M390 ya. Gitu ya. Kadang Sleipner A88 aja juga kerasnya nggak kayak 110 banget nih. Beneran ini mah gokil nih. Soalnya aneh ngasah gitu ya, Sleipner A88 juga udah sering ya. Cuman nih kalau K110 emang sering banget bikin orang agak stres kalau buat kekerasannya. Kalau bener-bener bajanya K110 ya, kecuali K110 tapi nggak taunya bajanya
bajaper dibohongin, kalian ngasah empuk banget itu. Kalau K110 udah flat begini aja juga keras. Nah, kita stropping. Kita tes, kita stropping pakai stropping yang ini yang baru ya. Kita pakai stropping yang baru, kita tes dulu yang ininya nih. Yang merahnya. Gitu ya. Waduh. Gitu ya. Kita tes dulu. Berapa menit tuh? 36 menit. Berarti 30 menitan ya ngasahnya. 6 menit kepotong sama ngobrol di awal. Bahkan kadang bisa lebih ya bang-bangku. Ini udah flat ya. Bagaimana kalau belum flat ya? Kalian bisa stres. Ini udah flat ya, ngasahnya keras. Gimana belum flat? Wah, mungkin kalian gitu ya bisa stres. Makanya lebih enak golok itu kalau buat speknya sembelihan dibikin flat aja dulu ya. Karena premium apapun, sekeras apapun baja buat sembelihan, kalau dia udah dibikin flat itu ngasahnya enak ya. Mau M390 kayak mau K110 gitu ya. Kalau bisa bener-bener dibikin flat. Sekarang kita pakai yang baliknya yang agak kasaran dikit. Enak nih. Ini bener-bener ngegigit banget ya yang abu-abunya nih. Nah, ini kita mau tes dulu. Oke, ini buat di depannya ini masih bandel burnya. Oke. Nah, kita coba abang-abangku ya. Coba dulu di ini mampu gak nih? Kalau nggak mampu kita tes di plastik. Bismillahirrahmanirrahim. Mampu abang-abangku ternyata. Bisa tuh. Udah sampai selesai itu. Plastik mana? Plastik tadi. Kita tes di plastik yang tadi. Gitu ya. Nih. Tadi nggak bisa sama sekali nih. Wah, udah asik banget. Ternyata mampu. Satu batu gitu ya, tapi perjuangan, padahal udah ngeplet ya, tapi perjuangan banget ngasahnya abang-abangku. Mampu tisu ya. Ini stropping kita tambahin lagi ya, biar bisa nambah mampu lagi buat di tisunya ya. Wah, ini buat sembelihan udah asik. Nih buat info kalau yang minat chatting aja, ntar harganya nih kasih tahu. Ini panjangnya kurang lebih ini ada di 25 sampai 26 gitu kalau nggak salah. Tonton sampai habis. Wah, gokil ini. Gitu ya. Mampu abang-abangku ternyata. Mampu di tisu gitu ya. Asik. Gitu ya. Asik. Alhamdulillah. Ajib. Kita tes ini panjangnya berapa ya? Panjang sebenarnya. Aneh sampai keringetan banget. Panjang aslinya di mata bilah 25,4, 25,3-an, 25,4. Lebar di pangkal 4,1 ya. Wow, lebar. Kalau di depannya 3,3-an ya kurang lebih ya, atau 3,2. Tuh, buat di depannya aja lebar abangku, 3, lebih. Gitu ya buat di depan ini. Ya 3, lebih ya. Ajib lu, lebar lu. Ini 4 tuh lebar itu. Kan main. Buat tebel, ini tebelnya ada di ternyata tebelnya ada di 4 abang-abangku, 4 mili. Kan main. Ajib perjuangan ngasahnya. Oke, mungkin itu aja abang-abangku semua. Buat temen-temen yang mau ngikutin tutorial caranya kayak begitu, bisa mau ala kampung ya, gesek-gesek gini juga terserah. Tapi kalau kayak gini
dia matanya lebih rapi gitu ya, lebih rapi dia tuh. Bevel matanya tuh, lihat rapi abang-abangku ya, rapi bevel matanya tuh, kan main rapi ya, ujung ke ujung. Kalau gesek gini kadang badannya kena gitu ya, tapi kalau kayak tadi metodenya gitu insya Allah aman. Yang penting jaraknya begini nih. Oke, mungkin itu aja nih videonya, kelamaan ya, sampai 41 menit. Oke, walaupun minggu milai mintorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangku nih tuh hasil ngasah tadi ya. Waduh, keringet aneh, bener-bener kacau, seger, mantap. Tonton tutorialnya, aneh ngasah, aneh keringetan sampai kayak begini, kalian tonton semua ya. Itu jangan di skip gitu ya, biar kalian buat para pemula ya, bukan untuk para profesional, buat para pemula gitu ya. Kalian kudu ditonton bener-bener videonya sampai habis. Ini K110 bener-bener bisa dikatakan bikin napas ngos-ngosan gitu ya, kekerasannya ajib, walaupun dia udah flat tapi ajib. Aneh cuma ngegunain pakai satu batu gitu ya, batu alam Bogor, keringetnya sampai kayak begini. Tapi kalau mungkin kalau pakai batu pabrikan gitu ya, agak mendingan abang-abangku gitu ya. Ini itu aja. Oke, walaupun minggu milai mintorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib.